bersyukur kasih Tuhan, bertemu kembali pagi hari ini di dalam kasih Tuhan Kristus. Mari kita satukan iman kita bersama-sama naikkan setiap pujian kesukaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau tinggal, katakan kau di hatiku.
kami gak bisa berjalan sendiri. Karena itu Tuhan kami bersyukur kami memiliki Allah yang gak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena begitu baiknya Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh berimpun di tempat ini. Tidak lain kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan roh sukacita-Mu Tuhan dalam kami naikkan setiap pujian kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan pada pagi hari ini. Mulai awal tengah hingga pada akhirnya kami letakkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai daripada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Kristus yang siap firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kami bersuka cita pagi hari ini dan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, limpahkan kasih-Mu.
sendiri. Bapa Kau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu berlimpahnya bagi kami, kami tak pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, tak pernah berhenti. Kasihmu menangkan janjimu, janjimu berlimpahnya bagi kami. Kami percaya Tuhan akan janjimu, janjimu yang tak pernah terlambat di dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hatimu, itu boleh menyentuh hatimu, karena kami percaya kehadiranmu itu yang senantiasa memberi kemampuan dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Berfirman atas kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Pengurapan Tuhan yang sama turut atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam bertemu kembali dalam kasih dan cintanya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Kita akan melihat satu ayat ini saudara, dan kita akan baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca ayat ini dengan bangkit berdiri saudaraku. Berdiri. Katakan demikian. Ibrani 12 yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu situasi, dengan satu keadaan yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kesukaran. Kita melihat bahwa pandemi ini belum berakhir sampai hari ini. Dan saya dengan percaya dalam kondisi seperti ini, sebenarnya yang berbahaya bukan penyakit COVID-19. Kamu katakan pada itu semua. Yang berbahaya itu bukan penyakit COVID-19-nya. Tapi justru yang paling berbahaya adalah ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita ini menjadi lemah dan akhirnya menjadi putus
asa. Putus asa dalam apa? Menjalani hidup ini. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin mengatakan bahwa setiap kita, siapapun kita, semua mengalami yang namanya masa pandemi ini. Tidak ada yang terluput, semua alami. Tapi sekali lagi, survei membuktikan orang mati karena COVID itu bukan karena penyakitnya sebenarnya, tetapi lebih banyak karena apa? Ketakutan yang dialami orang itu. Keputusasaan itulah yang akhirnya membuat imun dalam diri orang tersebut menjadi lemah dan akhirnya mudah kena penyakit corona. Karena itu pagi hari ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa saya ingin mengajak kita semua pagi hari ini melalui firman Allah. Pagi hari ini saya akan beri tema tentang jangan berputus asa. Mengapa kita tidak boleh putus asa? Ini yang perlu kita mengerti. Putus asa itu adalah sifat yang bukan untuk anak Tuhan. Katakan apa? Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh putus asa. Meskipun kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang mungkin itu berat bagi kita menjalani. Berat untuk menjalaninya. Putus asa itu satu celah di mana iblis ingin tanamkan dalam hidup orang-orang, khususnya orang-orang percaya hari ini yang sedang masuk dalam masa ujian dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang perlu untuk kita mengerti bahwa rasa putus asa itu biasanya ditanamkan oleh iblis pada waktu kita sedang menghadapi suatu tekanan hidup yang begitu berat. Perhatikan, biasanya itu akan tanamkan satu rasa putus asa dalam hidup kita. Kalau kita sedang hadapi satu tekanan hidup yang begitu berat, saya tidak tahu tekanan hidup apa yang sedang Bapak Ibu alami. Karena saya ini terbatas. Ya. Kalau saya berkunjung ke tempat saudara, maka tidak semuanya dapat saya kunjungi. Terbatas. Dan saya tidak mengerti keadaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Apa yang sedang Bapak Ibu rasakan, apa yang sedang Bapak Ibu alami di tengah kondisi pandemi kali ini. Tetapi sekali lagi ini saya mengatakan kepada kita semua, di saat kita sedang hadapi tekanan hidup yang begitu berat, jangan pernah engkau berputus asa. Katakan amin. Karena ini adalah celah iblis. Untuk apa? Menanamkan rasa putus asa dalam diri kita. Ingat, pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus diperhadapkan dengan cawan penderitaan yang begitu berat yang harus ditanggungnya. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasalnya yang ke 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat iblis berusaha untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri Yesus. Tetapi Yesus tidak mau mengikutinya. Yesus tidak mau melakukannya. Yang Yesus justru lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat iblis menanamkan rasa putus asa dalam hidupnya, yang Yesus justru lakukan adalah di mana Yesus lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Sekalipun untuk melakukan kehendak Bapaknya itu, ia harus menanggung cawan penderitaan yang begitu berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa saat kita menghadapi tekanan hidup yang begitu berat, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat itulah belajarlah untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Sebab pada saat engkau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di situlah engkau akan melihat Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Yang setuju dengan amin. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesus akan memberi kekuatan, Yesus akan memberikan semangat kepada setiap orang yang sedang alami keputusasaan. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-31, kalau kita mau tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah di mana kita mau belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di saat kita sedang alami tekanan hidup yang begitu berat, mari kita coba menantikan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Alkitab katakan dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Inilah kekuatan yang Tuhan akan beri dalam setiap hidup kita. Di saat kita sedang hadapi tekanan hidup yang begitu berat, Allah tidak akan pernah biarkan kita. Saat kita mau benar-benar tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, Dia akan memberikan kekuatan yang baru, kekuatan seperti seekor burung raja wali yang tetap naik terbang tinggi sekalipun ada badai datang menerpa kehidupannya. Kekuatan yang demikian inilah Bapak Ibu yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita yang percaya dalam itu. Lalu yang kedua, rasa putus asa itu biasanya juga akan ditanamkan oleh iblis pada waktu kita sedang menghadapi jalan buntu. Ingat, pada waktu umat Israel diperhadapkan
bahwa di depan itu ada laut keberau, dan di belakang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Di saat kondisi seperti itulah umat Israel tidak dapat melihat ada jalan keluar bagi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Umat Israel melihat bahwa semuanya buntu. Kenapa? Sebab kalau dia ke belakang, dia akan berhadapan dengan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang terlatih dalam hal berperang. Tetapi kalau mereka terus melangkah ke depan, tidak ada jalan untuk mereka dapat menyeberangi laut keberau itu. Di saat kondisi seperti inilah umat Israel mulai ketakutan. Bahkan ada di antara mereka yang mulai menyalah-nyalahkan Musa. Dan aku yang dikasih oleh Tuhan, orang kalau sudah alami ketakutan dalam hidupnya begitu tinggi, artinya depresinya begitu tinggi, biasanya dia mulai salah-salahkan orang, mulai tunjuk-tunjuk kesalahan orang. Umat Israel juga demikian. Kenapa sampai mereka berbuat demikian? Karena mereka membuka celah bagi iblis. Untuk apa? Menanamkan rasa putus asa di dalam kehidupan. Kita mesti hati-hati dalam menjalani hidup ini. Mungkin saat ini kau sedang alami persoalan yang begitu berat. Sepertinya tidak ada jalan keluar bagi masalah dalam hidupmu. Ingat, jangan sekali-kali kau membuka celah bagi iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam hidupmu. Tetapi belajarlah seperti umat Israel. Di saat mereka sedang alami ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-10 bisa dikatakan ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita sedang alami keputusasaan dalam menjalani hidup ini, karena tekanan hidup yang begitu berat, karena persoalanmu sepertinya tidak ada jalan keluar, pagi ini saya mengatakan belajar kepada umat Israel. Sekalipun mereka sedang alami keputusasaan, mereka mulai menyalah-nyalahkan orang, tapi di situ ada sikap yang baik yang mereka telah tunjukkan juga. Itulah di mana mereka mau berseru-seru kepada Tuhan. Dari sini kita mendapat satu pelajaran. Saat kita diperhadapkan dengan jalan buntu dalam kehidupan kita, sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya tidak ada jalan keluar bagi masalah dalam hidupku. Jangan berputus asa. Amin. Belajarlah berseru kepada Tuhan. Sebab saat kau berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah lalai akan setiap apa yang dijanjikannya. Dia tetap Allah yang setia. Dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dalam hidup kita yang percaya dengan amin. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami, percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, dijelaskan dengan betul oleh Alkitab.
Masalah persoalan yang kita hadapi ini itu hanya masalah biasa. Kalau tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi ini yang perlu engkau mengerti. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu artinya Tuhan akan pernah biarkan masalah itu melebihi kekuatan kita. Tetapi saudara, pada waktu kamu dicobai, ini janji Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, apapun masalah, apapun persoalan, mungkin hidupmu sedang terpuruk, mungkin usahamu sedang bangkrut, mungkin sakitmu belum disembuhkan, mungkin penghasilanmu menurun karena masa pandemi ini. Saya mau mengatakan, jangan putus asa. Tetap berserulah kepada Tuhan. Dia akan berikan jalan keluar atas setiap masalah dalam hidupmu. Katakan kalau Tuhan itu bisa buka jalan di padang gurun, Tuhan bisa buat Tabera itu menjadi jalan untuk umat Israel menang, bebas dari masalah. Maka saya tidak percaya Tuhan yang sama itu juga akan mampu memberi jalan keluar bagi masalah dalam hidup kita. Saat umat Israel berseru kepada Tuhan, maka Musa diperintah oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya di depan Laut Tabera. Saat Musa mengangkat tongkatnya di atas di depan Laut Tabera, maka Laut Tabera terbelah menjadi dua. Itu artinya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selama kita mau berseru memanggil nama Yesus, maka masih ada jalan terbuka bagi masalah dalam hidup kita. Katakan amin. Masih ada jalan yang terbuka yang Tuhan akan tunjukkan atas setiap hidup kita. Karena itu jangan pernah hidupmu dikuasai oleh rasa putus asa. Jangan biarkan hidupmu ditanami rasa putus asa oleh iblis. Itu yang kedua. Di saat kamu mungkin sedang alami keputusasaan dalam hidup ini, belajar untuk berseru panggil nama Tuhan. Ingat, nama Yesus nama yang ajaib bagi hidup saya dan saudara. Nama Yesus nama yang berkuasa bagi hidup saya dan saudara. Dan kalau nama Yesus ajaib dan berkuasa, maka nama yang sama, nama Yesus itulah yang mampu membuka jalan yang terbaik untuk kita melihat kemenangan daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, rasa putus asa itu biasanya akan ditanamkan oleh iblis pada waktu kita sedang mengalami kegagalan. Banyak orang karena mengalami kegagalan dalam hidup ini, mereka menjadi berputus asa. Gagal dalam belajar, ada orang yang berputus asa. Tetapi kalau dia tidak berputus asa, maka dia akan selalu melihat bahwa harapannya itu sungguh-sungguh tidak akan pernah hilang. Ingat Thomas Alva Edison. Dia gagal dalam harapan belajar di sekolah. Satu kali orang tua yang dipanggil di sekolah, dan ketika ibunya datang di sekolah, dia diberi sebuah surat oleh pihak sekolah.
bahwa anaknya ini dikeluarkan bukan karena dia nakal, tapi karena dia tidak bisa mengikuti. Orang dibilang bahasa Jawa itu goblok banget. IQ-nya tidak seperti kebanyakan orang. Tetapi ketika ibunya terima itu, dia panggil, dia bawa pulang anaknya ke rumah. Lalu anaknya tanya, "Bu, apa kabar?" Kepala sekolah. Kepala sekolah berkata, "Nak, engkau sudah tidak perlu belajar lagi di sekolah." Loh, kenapa, Bu? Apakah saya bodoh? Tidak. Karena kamu terlalu jenius, makanya kamu tidak bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman. Saudara, ibunya tidak mengatakan kata-kata yang melemahkan, tapi justru kata-kata yang membangkitkan. Dan saudara tahu, walaupun Bapak Mas Papanya sudah belajar lagi di sekolah, tapi dia bisa menemukan namanya lampu. Cahaya ini saudara. Itu dari dia. Iblis bisa saja menanamkan rasa putus asa ketika ibu daripada Thomas Alva Edison itu mendengar, menerima surat dari sekolah. Tapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan oleh ibu daripada Alva Edison, Thomas itu, dia membangkitkan semangat anaknya. Ini artinya apa, saudaraku? Di saat kita sedang alami kegagalan, jangan kita berputus asa. Bangkit dan terus berharap sama Tuhan. Katakan amin. Jangan malah kita mengikuti permainan si iblis yang akhirnya justru menjerumuskan hidup kita. Dan pagi ini saya mengajak kepada kita semua, apapun kegagalan yang sedang engkau alami dalam hidup ini, jangan membuat engkau berputus asa, tapi belajarlah untuk tetap terus bangkit. Karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan hidup saya dan saudara. Katakan amin. Ingat, kegagalan itu bukan akhir dari hidup saudara. Kegagalan adalah awal bila saudara akan melihat kesuksesan. Demi kesuksesan Tuhan yang akan dalam hidupmu. Mungkin ada orang gagal dalam pekerjaan. Mungkin ada orang gagal dalam hal hubungan rumah tangganya. Tapi pagi ini saya mau katakan, jangan putus asa. Selama engkau punya Tuhan yang hidup, berarti masih ada harapan dalam hidup kita. Katakan amin. Engkau punya Tuhan yang hidup. Kalau engkau punya dia Tuhan yang hidup, bangkitkan imanmu. Amin, saudara. Bangkitkan imanmu. Di tengah kondisi apa? Bangkitkan. Maka saat engkau bangkit dan terus berharap kepada Tuhan, ingat, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu pasti akan menepati apa yang dijanjikannya. Mungkin harus membutuhkan proses. Memang ada orang yang ditolong Tuhan itu cepat. Ada juga yang ditolong Tuhan itu sepertinya terlambat. Tapi saya mau kasih tahu, sekalipun engkau melihat seperti itu, tetap tanamkan dalam hidupmu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidupku. Katakan amin. Kayaknya lambat. Kok itu cepat ya Tuhan? Aku lambat. Tetap tanamkan dalam hidupmu, Tuhanku Tuhan yang setia. Dia pasti menggenapi janjinya. Amin. Jangan pernah
pernah engkau kena buka celah pada iblis? Yang akhirnya ketika itu menanamkan rasa putus asa, yang terjadi akhirnya engkau apa? Kehilangan pengharapan. Engkau jadi bimbang, engkau jadi ragu dengan Tuhanmu. Pagi hari ini saya katakan, jangan engkau ragu dan bimbang kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia mampu menolong apapun persoalan yang sedang kau hadapi. Katakan amin. Pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua, Allah itu kekuatan dan perlindungan kita, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Katakan amin. Sangat terbukti. Bicara sangat terbukti itu artinya apa? Manjur. Saudara, orang di dunia ini, kalau dia minta petunjuk seseorang dan petunjuknya manjur, itu semua perkataan orang itu dituruti. Betul. Dituruti di dunia itu. Dia datang, tiba-tiba orang berkata, oh kamu punya masalah ini, blablabla. Lakukan ini, nanti kamu dipulihkan. Dilakukan. Dan terbukti akhirnya hidupnya alami kelimpahan seperti dikatakan orang tadi. Pasti berikutnya apa kata orang ini akan dituruti. Ini manusia. Kalau Tuhan dikatakan dalam kesesakan menolong dengan luar biasa, manjur, katakan, harusnya kita lebih daripada itu. Amin. Lebih daripada kita meyakini perkataan manusia, engkau lebih meyakini perkataan firman Allah. Saat engkau betul-betul lakukan hal ini, percaya dan yakinlah, seberapa besar masalahmu, seberapa besar kegagalanmu, Tuhan itu sanggup mengubah semuanya. Amin. Ingat, tangan Tuhan itu selalu bekerja di tengah apapun Bapak Ibu alami. Engkau jangan pernah berpikir engkau sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Dan saya percaya, kalau Tuhan yang bersama dengan hidup saya, Tuhan yang sama yang beserta dengan hidup saudara, maka Tuhan yang sama itulah yang akan membela setiap perkara dalam hidup kita. Amin. Karena itu pagi hari ini jangan berputus asa. Tetap terus bangkit, berharap kepada Tuhan, lakukan apa menjadi kehendaknya, maka akan melihat bahwa Tuhan yang hidup dan kita sembah di dalam nama Yesus, Dia akan menjadi penolong yang sejati bagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ini pujian Tuhan tak pernah janji. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Yang setia dan
Di saat kami sedang menghadapi tekanan hidup yang begitu berat, di saat kami sedang menghadapi jalan buntu dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup ini, di saat kami sedang mengalami kegagalan, Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk kami jangan berputus asa. Karena kami tahu bahwa rasa putus asa itu ditanamkan oleh iblis. Tetapi kami rindu Tuhan untuk selalu bangkit di tengah keadaan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami bangkit bersama dengan Engkau. Karena kami tahu saat kami bangkit, saat iman kami bangkit, maka disitulah kami akan melihat Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesanggupan, bahkan Engkau memberi jalan keluar, bahkan harapan-harapan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkanlah setiap benih-benih firman-Mu ini ke dalam hati kami yang baik, agar dimanapun kami berada, kami selalu menjadi orang-orang yang semangat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih. Begini kami berdoa setiap kami, apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap yakin dan percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan diberkati Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tinggalkan hidup kami. Kasih dan kuasa-Nya itu yang akan selalu memampukan kami, menolong kami di tengah kondisi apapun. Dan sebagai penolong, Engkau adalah Allah yang sangat terbukti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati, mari kita katakan amin.